Ibu sebagai kepala sekolah SMPN 04 Pocoranaka, bagaimana cara Ibu mendaftar sebagai kepala sekolah penggerak? Informasinya dari mana dan bagaimana prosesnya? Jadi informasi berkaitan dengan sekolah penggerak, pertama dulu itu saya mendapat dan menonton langsung ketika episode sekolah penggerak oleh Bapak Nadiem sendiri di YouTube. Kemudian saya menunggu pendaftaran, jadwal pendaftaran, dan memberanikan diri untuk mendaftarkan melalui SIM PKB. Di sana seleksi awal itu menyelesaikan esai yang begitu banyak, dan esainya harus sekian huruf, karakter, dan lain sebagainya. Jujur saya, karena ini baru pertama kali, saya merasa susah. Kira-kira saya harus bertanya kepada siapa ya untuk menyelesaikan esai ini. Tetapi saya mencoba, karena saya kepala sekolah penggerak angkatan pertama belum pernah mendapat informasi atau teman-teman mendapatkan informasi terkait cara pendaftaran dan menyelesaikan esai. Lalu saya mencoba untuk menyelesaikannya, dan dengan keterbatasan jaringan saya mengcopy esai atau setiap pertanyaan yang ada pada form platform sekolah penggerak melalui SIM PKB, saya bawa ke dokumen. Lalu saya sampai di rumah, saya mencoba untuk mengisi dan memberi jawaban dari setiap pertanyaan atau esai yang ada pada seleksi tahap 1 melalui SIM PKB. Nah, ketika jaringannya sudah bagus, maka saya mencoba mengcopy kembali dan mengupload pada SIM PKB untuk pendaftaran selanjutnya di sekolah penggerak. Nah, tantangan buat saya itu adalah sinyalnya yang memang saya harus mencari tempat-tempat tertentu, dan kalaupun saya mendapat tempat-tempat tertentu, ketidakstabilan jaringan yang membuat saya sudah mencoba untuk menjawab, mengurai, mengetik dan lain sebagainya, tiba-tiba kembali lagi dan hilang filenya. Seperti itu. Dan solusi saya tadi itu, saya mengcopy esai pertanyaannya itu ke dokumen, lalu saya mencoba menjawabnya tidak pakai online atau secara manual saja. Bisa itu bisa. Dan melalui tahap 1 esai, saya dinyatakan lolos untuk tahap berikutnya. Saya mengikuti ujian TBS, tes bakat skolastik. Kalau yang tadi itu kira-kira di proses awal itu apa, Bu? Gambaran tesnya gitu ya, Bu, mungkin? Gambaran tesnya itu berkaitan dengan apa yang sudah kita lakukan selama jadi kepala sekolah, dan ketika ada permasalahan, apa solusinya, seperti itu. Baik itu permasalahan atau kesulitan ketika berhadapan dengan siswa, peserta didik, kemudian dengan rekan guru, dan juga bagaimana ketika kita mencoba berkolaborasi dengan masyarakat tetapi kita memiliki kesulitan atau agak susah. Lalu saya menyampaikan dengan solusinya itu seperti apa. Seperti itu bayangan esai yang sudah saya kerjakan. Terus yang tes tahap kedua skolastik berarti berdasarkan bakat Ibu ya, kompetensi Ibu. Iya. Tes Kira-kira bakat bisa ceritakan? Saya baru pertama kali tes bakat skolastik di program sekolah penggerak. Itu waktunya kan sudah disiapkan. Nah, jika kita belum menyelesaikan soal sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka kita pindah lagi ya? Tidak, gagal. Itu otomatis sudah gagal. Seperti itu. Karena gagalnya itu kita tahu bahwa kita gagal, aplikasinya tertutup sendiri, begitu, dan tidak bisa diakses kembali untuk TBS. Berarti tes bakat skolastik itu ada waktunya, dan kalau kita nggak menyelesaikan langsung gagal gitu. Berarti Ibu bisa menyelesaikan semua prosedur itu? Iya, saya bisa menyelesaikannya dengan prosedur yang
ya sesuai aturan lah, seperti itu. Kemudian setelah TBS, saya mengikuti tes bakat skolastik. Itu kan lolos ya? Ya lolos. Saya mengikuti seleksi wawancara dan juga mengajar. Ya. Nah, simulasi mengajar. Pertama, saya mengikuti simulasi mengajar, di mana saya mengajar tetapi seakan-akan tidak ada peserta mengajar, tidak ada peserta didik, tetapi kita mengajar seakan-akan ada peserta didik. Ya. Jadi bagaimana cara ibu mengajar? Cara kita sebagai seorang guru mengajar, keseharian kita, pembelajaran kita di dalam kelas. Nah, sampai pada penilaian, Tetapi sebelum mengikuti seleksi wawancara dan mengajar itu, kita diminta untuk mengupload RPP, dokumen kita yang nanti kita jadikan simulasi mengajar itu ke laman guru berbagi. Kemudian baru kita melanjutkan simulasi mengajar dan wawancara. Setelah mengikuti simulasi mengajar, saya diwawancarai dan diuji oleh 2 penguji yang memang saya tidak tahu siapa mereka, tidak pernah mengenalnya, seperti itu. Itu secara daring? Iya, secara daring. Dan tantangan saat simulasi mengajar dan wawancara itu, waktu itu musim hujan, dan mungkin pernah mendengar waktu itu ada seroja lah. Ada seroja di NTT, itu listrik padam total. Nah, solusi saya membuat status di WA, meminta mungkin ada yang baca genset atau generator yang bisa membantu untuk saya mengecas laptop dan juga handphone saya untuk mengikuti simulasi itu. Dan ada yang menjawab dan memberi solusi, silakan ibu ke bengkel. Lalu saya mengecas laptop dan juga HP saya dan kembali mencari jaringan untuk siap mengikuti simulasi. Nah, di saat simulasi itu juga saya kesulitan jaringan. Lagi proses, saya pakai laptop Zoom-nya dan HP-nya itu saya kasih sandarkan di jendela untuk jadikan hotspot. Ya. Setelah itu tiba-tiba setelah lagi proses seleksi wawancara dan simulasi mengajar, tiba-tiba jaringan tidak stabil dan terputus. Lalu saya mencoba untuk tersambung langsung di handphone, dan saya melanjutkan simulasi wawancaranya dengan berdiri di jendela. Tiba-tiba pengujinya mengatakan begini, kok ibu layarnya sudah kecil lagi. Oh iya, minta maaf karena jaringannya kurang bagus, makanya saya menggunakan handphone saja dan berdiri di jendela, tidak bisa bergerak lagi karena jaringannya itu hanya ada di jendela dan HP itu harus disandar, tidak boleh bergerak. Seperti itu tantangannya. Kalau boleh tahu itu berapa tahap ibu menyelesaikan seleksi itu sampai menjadi kepala sekolah penggerak? Tahap pertama itu esai dan TBS, tahap keduanya itu praktek mengajar atau simulasi mengajar dan juga wawancara. Seperti itu. Terus yang ingin saya tanyakan, ketika ibu sudah terpilih kan, ibu tahu kan tugas-tugasnya tuh lumayan banyak. Nah, bagaimana cara ibu mengendalikan warga sekolah di sana? Jadi ini tantangan. Mungkin pribadi saya ketika kita sudah lulus, kita sudah berhasil, mungkin kalau orang lain ya saya sudah mencapai titik ini. Tetapi bagi saya bersyukur. Saya bersyukur bahwa saya sudah lulus. Tetapi yang menjadi tantangan buat saya adalah bagaimana cara saya selanjutnya untuk memulainya. Itu adalah tantangan terberat saya. Di mana tantangan itu bukan hanya saya yang berjalan, tetapi warga sekolah, masyarakat, kemudian Pemda, dan yang paling penting kesiapan batin saya terhadap kesibukan saya juga. Seperti itu. Terus kalau boleh tahu kan Bu, akan dibentuk komite pembelajarannya di sekolah. Betul. Nah, waktu
waktu berangkat tuh siapa yang dipilih sama ibu dari Iya. siapa? Waktu data untuk komite pembelajaran itu yang pertama kan ada persyaratannya. Ya, komite pembelajaran itu kan harus memiliki SIM PKB. Itu SIM PKB dan saya berusaha untuk semua yang terdaftar di Dapodik dan memiliki SIM PKB itu harus dijadikan teman-teman komite pembelajaran seperti itu.